Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Fikri. Di sini kita akan mengkaji atau kita di sini akan sedikit berbagi tentang masalah penyambutan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasa hati sangatlah gembira. Bulan yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkenan memberikan kita umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada kita, sehingga kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh gembira, dengan hati yang penuh rasa senang, senyuman yang begitu indah ketika bulan suci Ramadan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan yang tahun lalu betapa indahnya kita menikmati, betapa indahnya kita merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Berpuasa bersama keluarga, berbuka bersama keluarga, makan sahur bersama keluarga. Subhanallah, sangat luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Akankah bulan suci Ramadan ini kita akan menyambutnya dengan hal yang sama, dengan hal yang gembira, dengan hal yang sangat-sangat menyenangkan? Karena kita ketahui sendiri bahwa kita dihadapkan dengan situasi, dengan ujian, dengan adanya wabah COVID-19. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih meningkatkan daya iman, untuk meningkatkan takwa kita, untuk meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar mana iman kita, sebesar mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa tetap gembira, untuk senantiasa tetap merasakan nikmat dalam bulan suci Ramadan nantinya. Allah memberikan kita ujian. Yang pertama, Allah memberikan ujian dengan diturunkannya oleh Allah salah satu makhluknya, yaitu virus corona atau yang sekarang disebut dengan wabah COVID-19. Allah menurunkan wabah COVID-19 ini hanya semata-mata untuk menguji kita, hanya semata-mata untuk menguji keimanan kita. Sebatas mana kita menghadapi ujian Allah. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini di kalangan umat muslim, khususnya karena sebentar lagi kita akan dihadapkan pada bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang dimana semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sisi lain kita dihadapkan dengan wabah COVID-19 ini, dan rencananya dari pemerintah, walaupun itu belum pasti seperti apa, ada sebuah fatwa akan ditiadakannya sholat tarawih. Astagfirullah, sebuah ujian bagi kita. Bagaimana nantinya ketika sholat tarawih itu ditiadakan? Di mana letak kenikmatan kita akan mengerjakan sholat tarawih? Yang sebelumnya kita sholat tarawih berjamaah, apakah nantinya kita akan sholat tarawih di rumah?
Yang dulunya kita sholat Idul Fitri berjamaah, apakah nantinya kita akan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing? Yang dulunya kita menikmati silaturahmi itu seperti apa nikmatnya? Kita datang dari rumah saudara ke rumah yang lain, dari saudara yang satu ke saudara yang lain untuk menyambung silaturahmi. Apakah nantinya kita akan merasakan silaturahmi melalui HP, melalui online? Semua tidak mungkin. Maka dari itu, khususnya umat Islam, adalah kita sama-sama untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan sepenuhnya, tanpa rasa was-was, tanpa rasa ketakutan. Semua itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah bisa berdoa. Allah juga memberikan ujian ini kepada kita agar kita nantinya lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya orang pintar, bukan berarti saya orang paham banyak tentang agama, tidak. Di sini kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ballighul anni walau ayah." Sampaikanlah walau satu ayat. Mungkin ilmu saya sampai sekarang ini masih di bawah titik terendah daripada antum-antum sekalian yang ada di luar sana, yang mungkin pengetahuannya lebih luas, mungkin pengetahuannya lebih matang ketimbang saya. Tapi apa salahnya ketika kita saling mengingatkan, ketika saling berdoa untuk nantinya wabah ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari permukaan bumi ini. Karena Allah tidak akan mungkin membiarkan umat Nabi Muhammad itu hidup sengsara. Tidak akan mungkin membiarkan umat Nabi Muhammad itu hidup dalam kegelisahan. Maka dari itu, kaum muslimin, marilah kita sama-sama berdoa, marilah kita sama-sama menambahkan keimanan kita, menambahkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang sempurna. Begitu banyak kesalahan-kesalahan, begitu banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu makhluknya ke permukaan bumi ini untuk menegur kita. Maka dari itu, kita semua, khususnya umat Islam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengangkat wabah ini kembali. Karena Allah menurunkan penyakit, Allah juga yang akan menurunkan obatnya. Itu pasti dan tidak kita bicarakan dan tidak bisa kita pungkiri. Karena sesuatu yang terjadi semua hanya karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali saya lagi menyampaikan bahwa saya di sini bukanlah orang yang cerdas, saya bukanlah orang pintar. Jangan antum melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Kalaupun nanti ada kekurangan, kehilafan, kekurangan dari penyampaian, kekurangan dari bahasa, kiranya dimaafkan karena saya di sini masih belajar. Tujuan saya di sini kita saling mengingatkan, saling berdoa supaya apa yang kita alami, musibah yang kita alami saat sekarang ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, supaya kita bisa menikmati bulan suci Ramadan ini begitu nikmat, begitu dengan hati rasa senang, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tentram, kita bisa menikmatinya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan berbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
dan itu pasti akan terjadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan kita, Allah pasti akan mengambil makhluknya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin apa yang saya sampaikan hanya cukup sekian. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.